semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Reka Peramita SPD dari SMP Negeri 2 Merak, Kabupaten Karinggung. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ini yaitu untuk pengetahuan menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini ada 3, yaitu 1. Menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. 2. Menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. 3. Menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor massa dan nomor atom. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, materi pertama yaitu partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul adalah gabungan antara 2 atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Contohnya, yang pertama, rambut yang tersusun dari molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Contoh kedua yaitu tulang yang mengandung unsur kalsium, fosfor, dan oksigen. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom yang terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron menempati kulit-kulit atom yang berada di sekitar inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi, membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan yang berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Selanjutnya, teori perkembangan atom. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 teori perkembangan atom. Antara lain yaitu 1. Teori atom John Dalton menerangkan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisah atau penggabungan atau penyusun kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
Selanjutnya, yang kedua, teori atom Joseph John Thomson menerangkan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Selanjutnya, yang ketiga, teori atom Ernest Rutherford menerangkan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Selanjutnya, yang keempat, teori atom Niels Bohr menerangkan atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Yang terakhir, teori modern atau dikenal dengan nama mekanika gelombang menerangkan tentang atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti padat yang disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya, membentuk awan elektron. Inilah 5 teori perkembangan atom. Berikutnya, nomor atom dan nomor massa. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur tertentu memiliki jumlah proton yang sama dalam intinya. Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah dari neutron, proton, dan elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini. Nomor atom disimbolkan dengan Z sama dengan jumlah proton, yang disimbolkan dengan P sama dengan jumlah elektron yang disimbolkan dengan E. Sedangkan nomor massa simbolnya adalah A sama dengan jumlah proton yang disimbolkan dengan P tambah jumlah neutron yang disimbolkan dengan huruf N. Untuk penulisan suatu unsur ditulis seperti ini: AZX dengan A nomor massa, X lambang atom atau unsur, Z nomor atom. Contohnya 10847 Ag. 108 adalah nomor massa, 47 adalah nomor atom, Ag adalah lambang unsur, argentum adalah nama unsur. Berikutnya, jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu atom. Pada atom yang netral terdapat keseimbangan antara jumlah proton yang bermuatan positif dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Pada suatu atom netral berlaku sebagai berikut. Jumlah proton sama dengan nomor atom, atau
P sama dengan Z. Dan jumlah elektron sama dengan nomor atom, atau E sama dengan Z. Maka jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, atau N sama dengan A kurang Z. Contoh soal nomor 1. Tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari atom 56, 26, Fe. Jawaban soal untuk nomor 1 yaitu nomor massa sama dengan 56, nomor atom sama dengan 26, jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan 26, jumlah elektron sama dengan nomor atom sama dengan 26, jumlah neutron atau N sama dengan A kurang Z sama dengan 56 kurang 26 sama dengan 30. Contoh soal berikutnya. Tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari atom 16, 8, O. Jawaban soal untuk nomor 2 yaitu nomor massa sama dengan 16, nomor atom sama dengan 8, jumlah proton P sama dengan Z sama dengan 8, jumlah elektron E sama dengan Z sama dengan 8, jumlah neutron N sama dengan A kurang Z sama dengan A tadi 16 dikurangi Z 8, maka 16 kurang 8 sama dengan 8. Baiklah, kesimpulan untuk materi kita kali ini yaitu partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Dan perkembangan teori atom yaitu 1. Teori atom John Dalton, 2. Teori atom Joseph John Thomson, 3. Teori atom Ernest Rutherford, 4. Teori atom Niels Bohr, 5. Teori modern atau dikenal dengan nama mekanika gelombang. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.